Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tercinta. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu. Tinggalkan juga komentar ya, karena saya sangat menghargainya. Semoga bermanfaat. Jangan pernah melecehkan bambu runcing, meski hanya dilihat dari bentuk fisiknya yang sederhana, tanpa daya ledak seperti bom atau kemampuan bertempur jarak jauh seperti senapan, percaya atau tidak, ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Bambu runcing memiliki keistimewaan yang luar biasa, dengan daya magis di luar nalar. Bahkan hingga kini, belum ada yang mampu merungkatkan atau menolak kebenaran bambu runcing yang dijadikan andalan oleh para pejuang kita. Dalam buku sejarah atau cerita dari mulut ke mulut yang diyakini kebenarannya terkait dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, disebutkan bahwa kemerdekaan itu diperoleh melalui perang dengan menggunakan bambu runcing. Padahal, jika hanya dilihat dengan kasat mata, hal ini tampak tidak masuk akal dan di luar nalar. Kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara bambu runcing menyimpan karomah dari doa-doa orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa penjajahan Jepang, tentara Jepang melarang keras kaum pribumi menggunakan logam, karena logam tersebut dibawa Jepang ke negaranya untuk membuat senjata dalam pertempuran melawan pasukan sekutu. Bangsa kita dihadapkan dengan masalah besar. Senjata apa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan persenjataan dalam melawan penjajah? Melalui hasil istikharah ulama besar, Kiai Haji Subhi dari Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, di keheningan sepertiga malam, langit seakan terbelah, membuka ruang untuk mengirim petunjuk lewat mimpi yang isinya adalah petunjuk dari Sang Pencipta yang Maha Agung. Petunjuk itu adalah bambu runcing. Sejak saat itu, bambu runcing yang terlebih dahulu disepuh dan didoakan dengan munajat para ulama, menjadi senjata alternatif untuk mengusir penjajah. Senjata ini yang terbuat dari bambu dengan ujung yang ditajamkan, bahkan dicelupkan ke dalam kotoran kuda atau bahkan diteteskan dengan bisa ular yang mematikan. Senjata ini akan membuat yang tertusuknya terkena tetanus dan mati secara perlahan. Bambu runcing menjadi terkenal sebagai senjata para pejuang Indonesia dalam melawan penjajah. Bambu runcing tidak hanya digunakan di Pulau Jawa, tetapi juga menjadi inspirasi senjata perlawanan di berbagai daerah. Bahkan, bambu runcing dijadikan tugu sebagai visualisasi peringatan revolusi fisik yang pernah terjadi. Sejarah perjuangan masih mencatat dan tak terbantahkan bahwa perang melawan penjajah di Indonesia diawali dengan bambu runcing. Benda ini memiliki kekuatan yang dahsyat, di mana senjata apapun tidak akan mampu menahan terjangan bambu runcing. Pemegang bambu runcing yang sudah disepuh dan dihujani dengan doa-doa akan merasa kebal terhadap senjata apapun yang dihadapinya. Dalam bukunya, Bisikan Nurani Seorang Jenderal, Aha Nasution menyebutkan bahwa bambu runcing adalah setengah mitos yang dapat dibuktikan. Senjata ini menjadi andalan para pejuang, sekaligus menjadi simbol kekuatan mental. Bambu runcing dalam pertempuran tidak hanya berfungsi sebagai senjata, tetapi seakan menyatu dengan pemiliknya, memberikan semangat dalam melawan penjajah. Konon, bambu runcing yang dipakai oleh Jenderal Sudirman telah didoakan khusus oleh Kiai Haji Subhi, seorang ulama yang juga menjadi guru besar bagi pahlawan nasional tersebut. Bagi penjajah, pengalaman yang mengerikan adalah ketika tertusuk bambu runcing. Mereka yang tertusuk bambu runcing akan mati secara perlahan dengan cara yang mengenaskan. Bambu runcing dianggap sebagai pembunuh dalam keheningan. Bambu dikenal dengan nama lain sebagai pring atau preng di Pulau Jawa, buluh atau aur di Sumatera, dan termasuk dalam famili Poaceae. Tanaman ini mudah didapatkan di daerah tropis Indonesia, tumbuh cepat, dan lebih dari 450 spesies bambu dapat ditemukan di berbagai negara, mulai dari Asia Timur hingga benua Amerika.
Di masa penjajahan Jepang, bambu runcing dikenal dengan nama takeyari digunakan untuk melatih para pemuda pribumi dalam melawan tentara sekutu di Pulau Jawa pada masa Perang Dunia II. Namun akhirnya bambu runcing menjadi bumerang bagi Jepang. Sebagai senjata makan tuan, dengan modal bambu runcing, pemuda pribumi merebut senjata dari tangan tentara Jepang. Untuk membuat bambu runcing lebih mematikan lawan, biasanya ujung bambu dibakar hingga hangus, lalu dicelupkan ke dalam kotoran kuda. Cara ini tidak hanya untuk menakut-nakuti tentara Jepang, tetapi juga untuk memastikan bahwa yang tertusuk akan terkena tetanus. Pohon bambu, menurut mitos, dipercaya sebagai tempat favorit bagi makhluk tak kasat mata, sehingga bambu lebih mudah dipadukan dengan kekuatan magis. Sementara itu, bambu kuning justru diyakini sebagai penolak bala dan pengusir hantu. Pohon bambu kuning digunakan sebagai jimat, pagar gaib, penangkal ular, dan pembawa keberuntungan. Penggunaan bambu runcing berasal dari keterbatasan senjata kala itu. Sementara perjuangan untuk memperebutkan kemerdekaan harus terus berlangsung, meski serangan sekutu terus mengancam. Kiai Haji Subki, yang saat itu menjadi petinggi sebuah pesantren, menggerakkan para santri untuk membuat bambu runcing. Bambu tersebut diproses hingga runcing, kemudian diolesi dengan cairan khusus. Para pemuda yang menggunakan senjata ini dikenal sebagai barisan bambu runcing, yang menjadi laskar dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Senjata inilah yang digunakan oleh para laskar untuk melawan penjajah, dengan cara melemparkan bambu runcing tersebut. Meskipun hanya bambu runcing, senjata ini dipercaya mampu menimbulkan rasa takut yang besar bagi para penjajah. Mereka akan merasa terintimidasi sebelum perang dimulai, terlebih jika perang terjadi dalam jarak dekat. Pasukan Belanda sendiri mengakui bahwa bambu runcing adalah senjata yang mematikan. Pasalnya, bambu runcing mampu membunuh lawan dalam diam. Tidak seperti senjata tentara Belanda yang memiliki suara tembakan atau letusan bom, senjata bambu runcing tidak dapat terdengar. Ini membuatnya sulit untuk dihindari atau diselamatkan, sehingga lawan yang tertusuk bambu runcing tak mampu bangkit kembali. Dalam catatan sejarah Indonesia, bambu runcing pertama kali diperkenalkan pada pertempuran 10 November 1945 oleh Kiai Haji Subki asal Temanggung. Bambu runcing tidak hanya tersebar di Temanggung, tetapi juga menyebar hingga Jawa Barat dan luar Pulau Jawa. Sebagai bukti, di berbagai kota didirikan tugu-tugu bambu runcing sebagai simbol revolusi fisik. Bahkan Bekasi, yang mengklaim dirinya sebagai kota patriot, menggunakan logo bambu runcing sebagai simbol pemerintahan kotanya. Ini menunjukkan bahwa para pejuang masa penjajahan dan pasca kemerdekaan serempak menggunakan bambu runcing, meskipun cara pembuatan dan pengolahan bambu tersebut berbeda-beda. Namun, yang jelas, para pejuang meyakini bahwa bambu runcing adalah senjata yang sangat ampuh dan efektif untuk mengusir serta menakuti penjajah pada masa itu. Ternyata, senjata bambu runcing tidak selalu berupa bambu yang diruncingkan. Bentuk dan kreativitas pembuatan bambu runcing sangat bervariasi di tiap daerah dan penemunya. Misalnya, bambu runcing yang digunakan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa dalam perang melawan tentara Jepang. Bambu runcingnya dibuat dengan bentuk yang sangat indah, menyerupai pedang. Pedang ini, meskipun terbuat dari bambu, memiliki kekuatan yang sama seperti pedang logam. Kiai Acep Thohir Fuad, putra dari Kiai Haji Zainal Mustafa, pernah menunjukkan sebuah pedang bambu milik ayahnya yang digunakan dalam pertempuran. Pedang ini bukan sembarang pedang, melainkan pedang yang digunakan Kiai Zainal Mustafa dalam perjuangan melawan penjajah. Ini pedang dari bambu. Dulu senjata yang digunakan melawan penjajah ya ini, jelas Kiai Acep, sambil menunjukkan sebilah pedang yang terbuat dari bambu. Diceritakan lebih lanjut bahwa Kiai Haji Zainal Mustafa dan para santrinya berjuang menggunakan pedang dan tombak dari bambu. Meskipun terbuat dari bambu, pedang dan tombak ini bukanlah senjata sembarangan.
Ini warna aslinya kuning, berubah coklat karena ada bekas darahnya. Dan ini tidak sembarang senjata. Orang yang memegang senjata ini menjadi kebal peluru, jelasnya. Kisah heroik Kiai Haji Zainal Mustafa dalam pertempuran Sukamanah yang legendaris menjadi bagian dari sejarah yang tak terlupakan. 86 santri Kiai Zainal gugur dan dimakamkan dalam satu lubang. Sementara Kiai Zainal ditahan di Jakarta dan dikubur hidup-hidup oleh tentara Jepang. Di Pringsewu, Kiai Haji Galib berjihad bersama kerabat dan santrinya mengusir penjajah. Namanya dikenang hingga kini dan diabadikan dalam berbagai nama jalan, sekolah, dan pondok pesantren. Perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa dan Kiai Haji Galib, meski dengan bambu runcing, menginspirasi semangat perlawanan terhadap penjajahan Jepang. Mereka menggerakkan rakyat dengan membawa 1.000 bambu runcing, yang kemudian membuat daerah tersebut dikenal dengan nama Pringsewu, atau 1.000 bambu. Begitulah sejarah panjang bambu runcing sebagai senjata yang menyatukan semangat perlawanan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Kisah perjuangan dengan bambu runcing mengajarkan kita bahwa kekuatan tidak selalu terletak pada fisik atau alat yang tampak hebat. Bambu runcing, yang awalnya terlihat lemah dan sederhana, justru menjadi simbol semangat, keberanian, dan keteguhan hati dalam menghadapi penjajahan. Senjata ini bukan hanya alat untuk melawan, tetapi juga sarana untuk menyatukan hati para pejuang dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuatan sejati seringkali datang dari keyakinan dan doa. Bambu runcing yang dipersembahkan dengan penuh harapan dan doa bukan hanya menjadi senjata, tetapi juga menjadi perwujudan kekuatan batin. Keberanian bukan datang dari banyaknya peralatan atau persenjataan, melainkan dari tekad yang bulat untuk berjuang demi kebenaran. Hikmahnya adalah, dalam hidup, tidak ada yang mustahil jika kita memiliki iman, tekad, dan semangat yang tulus. Seperti bambu runcing yang sederhana, kita bisa menjadi kuat jika hati kita dipenuhi dengan niat yang benar dan doa yang tulus. Dan apa yang tampak kecil kan bisa menjadi luar biasa jika dilandasi dengan ketulusan dan perjuangan yang penuh makna. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat dalam berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.